Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy Putra Manulang dengan NIM 2303-06065 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika ayam dengan filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, Ordo Gallifornis, subordo Galli, familia Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian luar pada ayam, yaitu yang pertama itu caput atau kepala, kolum atau leher, truncus badan, ekstremitas anterior atau sayap, ekstremitas posterior kaki, dan kaudal ekor. Ini ekornya. Yang pertama itu caput. Caput itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama, rostrum atau paruh merupakan mulut pada Aves, disusun oleh maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Yang kedua, cavum oris, terdapat pada maksila. Yang ketiga itu nares anterioris atau lubang hidung, memiliki sepasang, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang keempat, cera, merupakan tonjolan kulit lunak pada pangkal rostrum atas, atau yang seringkali kita sebut dengan jengger. Yang kelima itu organon visus atau indera penglihatan, atau sering kita sebut dengan mata, memiliki sepasang kiri dan kanan. Yang kedua itu cervix, berbentuk panjang, fleksibel, dan menghubungkan caput dengan truncus. Ini dia. Nih. Yang ketiga itu truncus atau badan, tertutup bulu yang tebal dan memiliki dua pasang ekstremitas, anterior sayap dan posterior kaki. Terakhir, kaudal. Saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Yang pertama itu plumae. Plumae ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu kalamus atau tangkai bulu. Yang kedua racis, lanjutan dari kalamus. Yang ketiga itu vexillum atau bendera bulu yang terdapat pada kiri kanan racis. Yang ini dia. Yang kedua, plumulae. Tipe bulu ini sering terdapat pada burung-burung yang masih muda atau burung-burung yang sedang mengeram. Yang terakhir, Phyloplumae, berbentuk seperti rambut dengan tangkai bulu panjang yang ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Jelaskan tentang sistem nervosum atau otak, yaitu pada bagian-bagian otak terdiri dari yang pertama cerebrum. Cerebrum ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada ayam. Yang kedua itu cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga, medula oblongata. Medula oblongata berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh pada bagian dalam, seperti aliran darah, kebutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang terakhir yaitu medula spinalis, berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan organ tubuh tertentu lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glandula digestoria atau sistem pencernaan kembar pada ayam, yang terdiri dari hati, pankreas, dan kantung empedu atau vesika pelea. Hati memiliki fungsi fisiologis berupa yang pertama itu sekresi empedu, yang kedua detoksifikasi racun, yang ketiga metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak sebagai penyimpanan vitamin dan karbohidrat dan lain-lain. Yang kedua itu pankreas. Pankreas itu terletak pada lipatan duodenum, ini diantaranya. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak.
Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, karena pankreas mensekresikan hormon insulin dan glukagon, dan sebagai kelenjar eksokrin mensekresikan getah pankreas yang dialirkan ke usus halus. Yang ketiga itu vesika velea atau kantung empedu. Saluran empedu ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengaktifkan lipase pankreas, yang kedua mempercepat kerja amilase pankreas, yang ketiga membantu mengemulsi lemak, yang keempat membantu penyerapan lemak, yang kelima membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Respiratori pada ayam. Yang pertama itu nares. Nares atau yang kita tahu itu lubang hidung. Berfungsi untuk mengambil udara sehingga bisa bernapas dengan baik. Yang kedua itu glotis dan laring. Glotis dan laring ini posisinya ada di pangkal trakea bagian atas dan memiliki perbedaan. Glotis itu setelah masuknya udara ke dalam trakea, sedangkan laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas. Itu adalah pernapasan ayam yang dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan, berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat ayam. Yang keempat, syrinx. Syrinx bekerja sebagai katup penjaga keselarasan tekanan udara. Kemudian lanjut ke bronkus. Setelah syrinx ada pencabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada dalam pulmo atau paru-paru. Yang keenam itu paru-paru. Paru-paru atau biasa dikenal dengan pulmo ini berjumlah sepasang yang diproteksi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo atau paru-paru ini adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir itu adalah air sak atau kantong udara. Air sak atau kantong udara pada ayam ini berfungsi untuk mengontrol volume udara dalam paru-paru agar selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ayam. Yang pertama itu makanan masuk melalui rostum. Kemudian makanan itu dijalankan melalui esofagus. Dari esofagus itu makanan bergerak ke rop atau tembolok. Tembolok ini merupakan tempat untuk menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke pencernaan selanjutnya. Kemudian dari tembolok masuk ke proventriculus, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Selanjutnya makanan berjalan ke ventriculus. Di ventriculus ini terjadi pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batuan-batuan kecil. Itulah makanya kenapa ayam sering memakan batuan kecil. Selanjutnya makanan itu masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian makanan berjalan ke seka atau sekum. Di sekum ini terdapat 3 bagian atau 3 cabang, yaitu rektum, berfungsi untuk menampung makanan, berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Selanjutnya masuk ke kloaka, yaitu sebagai jalan keluarnya feses dan juga tempat makhluk jalan keluarnya telur dari ayam. Saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi atau sistem sirkulatoria peredaran darah. Sistem sirkulasi pada unggas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ yang berfungsi dalam sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi pada unggas termasuk ke dalam sistem sirkulasi darah tertutup. Ada 3 organ yang berperan dalam sirkulasi darah, yaitu
Yang pertama itu memiliki jantung, 2 darah, dan 3 itu pembuluh darah. Jantung memiliki beberapa bagian, diantaranya ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Pembatas antara atrium dexter dan atrium sinister dinamakan interatria septum. Sedangkan pembatas antara ventricle dexter dengan ventricle sinister disebut dengan interventricular septum. Yang kedua itu darah. Terdiri dari 3 macam. Pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berfungsi sebagai transportasi nutrisi, O2, CO2, dan juga hormon. Yang kedua itu sel darah putih atau leukosit, berfungsi sebagai antibodi. Ketiga keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu arteri, berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya dengan O2, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya dengan CO2. Dalam sirkulasi ini terdapat 2 mekanisme. Yang pertama inspirasi. Inspirasi itu adalah darah dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis menuju atrium sinister. Kemudian darah menuju ventricle sinister melalui valvula bicuspidalis, kemudian mengalir menuju seluruh tubuh melalui aorta. Biasanya pada saat proses inspirasi, darah kaya akan O2. Mekanisme kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi itu darah dari seluruh tubuh dibawa oleh vena cava menuju atrium dexter. Kemudian darah menuju ventricle dexter melalui valvula tricuspidalis. Kemudian menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Biasanya ekspirasi darahnya kaya akan CO2.